Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwasyu, NIM H0711810007 dari Universitas Hasanuddin, Prodi Ilmu Komputer. Saat ini saya mau mempresentasikan tugas kedua, yaitu tentang ringkasan intisari memulai bisnis besar. Memulai bisnis besar itu mulai dari mana sih? Banyak orang berpikir modal besar pasti bisnisnya besar, akan tetapi nyatanya modal bukan faktor utama memiliki bisnis yang besar. Nah, ada 7 tahapan membangun bisnis, yaitu yang pertama, keberanian. Di sini saya mengutip dari almarhum Bob Sadino, bahwa bisnis yang bagus adalah yang dimulai, bukan yang ditanyakan terus. Yang kedua adalah teknologi. Saat ini zaman sudah semakin canggih. Dengan adanya teknologi, kita memperkenalkan produk lewat HP yang hanya membutuhkan kuota. Yang ketiga adalah produk knowledge. Saat kita menjual sesuatu, kita harus menguasai produknya dengan sanggup mempresentasikan sesuatu yang unik agar para konsumen tertarik dengan produk yang dipasarkan. Selanjutnya, yang keempat adalah jalur distribusi. Kita harus membangun jalur distribusi yang lancar, jangan sampai tersendat, seperti mengambil barang yang susah, mengirim susah, dan saat itu customer ingin beli barangnya sementara belum ready. Yang kelima itu adalah supplier base dan customer base. Dalam bisnis pasti dibutuhkan namanya ada penjual dan ada pembeli. Selanjutnya adalah konsumen tetap. Jika customer base sudah kuat, maka bisnis lancar. Dan permintaan lancar, dari situ keuntungannya, maka bisa dibangun poin ke-7. Nah, ke-7 itu adalah tempat. Di poin ini, kita sudah bisa memulai kantor untuk berbisnis, sehingga kita bisa membangun bisnis yang lebih besar lagi. Nah, saya mengambil inspirasi dari yang pertama itu adalah Bill Gates. Siapa sih yang tidak kenal Bill Gates? Bill Gates itu adalah pendiri Microsoft. Pertama kali ia memulai bisnisnya di garasi rumahnya sendiri. Dari kecil juga Bill Gates gemar berpetualang untuk menyalurkan hobinya mengotak-atik komputer. Dan dia sudah setelah itu mempunyai jalur distribusi dan customer. Saat itu dia sudah membangun bisnis Microsoft bersama rekannya Paul Allen, di mana Microsoft itu sudah dikenal di seluruh dunia. Yang kedua itu cerita inspiratif dari Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg adalah pendiri CEO Facebook. Ia memulai bisnis dari kamar kosnya. Alasan ia mendirikan Facebook karena saat itu ia ingin melihat teman-temannya yang jauh. Dan ia ingin reuni, sementara saat itu banyak teman-temannya yang tidak bisa hadir pada tepat waktu. Oleh karena itu dia membangun aplikasi Facebook untuk mempertemukan teman-temannya secara online. Walaupun saat itu juga banyak aplikasi yang terkenal, namun pada akhirnya Facebooklah yang berkembang. Dan saat ini Facebook adalah media sosial yang terkenal di dunia. Yang ketiga, cerita inspiratif saya mengambil adalah William Tanuwijaya. William Tanuwijaya merupakan pendiri Tokopedia yang saat ini terkenal di Indonesia. Dia memulai bisnis dengan usahanya sendiri, memanfaatkan modal pas-pasan karena saat itu juga dia sempat diremehkan oleh orang lain karena karena keluarganya tidak berkaitan dengan bisnis. Dan saat itu juga karena tidak berkaitan bisnis, dia kesulitan mencari modal. Namun karena tekadnya yang bulat dan mampu membuat para investor percaya padanya, akhirnya dia bisa membangun Tokopedia yang dikenal di seluruh Indonesia. Selanjutnya, terakhir saya mengambil cerita inspiratif dari Chandra Putranegara. Chandra Putra memulai bisnis di garasi kecil rumahnya sendiri. Dari situ, dia mulai memperkenalkan bisnisnya, yaitu health food dan skincare. Saat ini dia juga mempunyai jaringan di 30 provinsi di Indonesia, serta 50 cabang di Indonesia. Saat ini dia sudah menjadi
Success Before National Online. Dia juga merupakan orang penulis buku Badai Pasti Berlalu. Sekian, terima kasih. Apabila Anda punya pertanyaan atau saran atau pernyataan, silahkan akses di email saya di bawah ini, alwasiu1404@gmail.com. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.